Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas tugas final saya tentang aspek jiwa perilaku kekerasan. Aspek jiwa perilaku kekerasan. Pengertian dari marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respons terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan sebagai ancaman. Perasaan marah normal bagi tiap individu, namun perilaku yang dimanifestasikan oleh perasaan marah dapat berfluktuasi sepanjang rentang adaptif dan maladaptif. Jadi di sini ada rentang respon marah. Ada 5 rentang respon marah. Yang pertama, asertif, yaitu mampu menyatakan rasa marah tanpa menyakiti orang lain dan merasa lega. Yang kedua, frustasi, merasa gagal mencapai tujuan disebabkan karena tujuan yang tidak realistis. Yang ketiga, pasif, diam saja karena merasa tidak mampu mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Yang keempat, yaitu tindakan destruktif terhadap lingkungan yang masih terkontrol. Yang kelima, amuk, tindakan destruktif dan permusuhan yang kuat dan tidak terkontrol. Di sini ada faktor predisposisi, itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi berbagai pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi, artinya mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi perilaku kekerasan. Jika faktor berikut dialami oleh individu, yang pertama, psikologis. Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang kemudian dapat timbul agresif atau amuk. Masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan yaitu perasaan ditolak, dihina, dianiaya, atau saksi penganiayaan. Yang kedua, perilaku reinforcement yang diterima pada saat melakukan kekerasan, sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah. Semua aspek ini menstimulasi individu mengadopsi perilaku kekerasan. Yang ketiga, sosial budaya. Budaya tertutup dan membalas secara diam, pasif agresif, dan kontrol sosial yang tidak pasti terhadap perilaku kekerasan akan menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan diterima. Yang keempat, bioneurologis. Banyak pendapat bahwa kerusakan sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter turut berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan. Yang berikutnya, faktor presipitasi. Faktor presipitasi dapat bersumber dari klien, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi klien seperti kelemahan fisik, penyakit fisik, keputusan, ketidakberdayaan, percaya diri yang kurang dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Demikian pula dengan situasi lingkungan yang ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, kehilangan orang yang dicintai, atau pekerjaan, dan kekerasan merupakan faktor penyebab yang lain. Interaksi sosial yang provokatif dan konflik dapat pula memicu perilaku kekerasan. Di sini ada tanda dan gejala pada perilaku kekerasan. Pada pengkajian awal dapat diketahui alasan utama klien
masuk ke rumah sakit adalah perilaku kekerasan di rumah. Dapat dilakukan pengkajian dengan cara observasi, muka merah, pandangan tajam, otot tegang, nada suara yang tinggi, berdebat. Sering pula tampak klien memaksakan kehendak merampas makanan, memukul jika tidak senang. Wawancara diarahkan pada penyebab marah, perasaan marah, tanda-tanda marah yang dirasakan klien. Masalah keperawatan yang pertama, perilaku kekerasan. Yang kedua, risiko mencederai. Yang ketiga, gangguan harga diri rendah. Pohon masalah, risiko mencederai orang lain atau lingkungan. Perilaku kekerasan, gangguan harga diri rendah. Diagnosa keperawatan yang pertama, risiko mencederai orang lain berhubungan dengan perilaku kekerasan. 2. Perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. Rencana tindakan keperawatan. Diagnosa, risiko mencederai orang lain berhubungan dengan perilaku kekerasan. Tujuan umum, klien tidak mencederai orang lain. Tujuan khusus, manajemen perilaku kekerasan. Klien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan, mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan, mengidentifikasi cara yang konstruktif dalam berespons terhadap kemarahan, mendemonstrasikan perilaku yang terkontrol, mendapat dukungan keluarga dalam mengontrol perilaku, menggunakan obat yang benar. Rencana tindakan keperawatan. Pertama, bina hubungan saling percaya. Anjurkan klien mengungkapkan yang dialami dan dirasakan saat jengkel, kesal, tanda-tanda agresi atau kekerasan. Anjurkan klien mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan klien. Bicara akibat atau kerugian dari cara yang digunakan klien. Diskusikan bersama keluarga tentang tanda-tanda marah, penyebab klien marah, cara menghadapi klien yang sedang marah, menjelaskan macam, dosis, dan frekuensi atau jam makan obat. Sekian dan terima kasih.